Terima kasih kejadian kemuliaan Tuhan yang sudah berkati semua teman-teman yang berbeda. Halo. Dari pembacaan pertolongan yang kedua ayat 1 sampai 4 tema sentral di pada akhir bulan Februari ditetapkan sebagai Papua atau Julu. Temanya singkat saja. Papua atau Julu. Lagu yang tadi jemaat Kalimantan Merah menyanyi, jadilah kami bahasa cintamu, dan kami dekat padamu, ya Tuhanku. Saya lihat sebuah video singkat diterangkan tentang sebuah orang yang sengaja dibuat ketika yang bisa bangun dengan tangannya. Semua orang yang petugas yang sengaja memang membuat cerita ini. Sepertinya pegang megafonnya, kan langsung yang marah. Kami ada masa kamera ini. Wajahmu dilihat di surga itu. Betapa hatimu tidak ada kasih, hanya lihat seperti itu. Kamu dicatat semua yang duduk, yang nonton menyaksikan. Tidak ada seorang yang peduli bukan apa, pendek apa, angka apa. Hanya nonton saja. Orang itu malu dan mulut semuanya itu sengaja dibuat mengecek apakah ada situasi tertentu itu ada orang yang tergerak hatinya menolong seperti itu. Jemaat yang Kristus kasih. Saat ini kita berada di penghujung bulan Februari tanggal 29. Dan kita akan beralih memasuki bulan yang ketiga yaitu bulan Maret 2024. Tentunya ada banyak pengalaman hidup rohani yang telah kita lalui. Begitu pula banyak pengalaman hidup yang kita lalui secara sadar ataupun tidak sadar, pura-pura ataupun jujur. Ya, semuanya itu akan berpulang kepada kita masing-masing. Kita yang keluarga bersyukur sampai tanggal ini. Ya tidak merasa apa-apa, tapi banyak keluarga sepanjang di jemaat ini bulan Februari ini. Beberapa rayon-rayon berturut-turut ada dalam duka cita karena keterhilangan. Ya. Mereka ada dalam keterhilangan, rasa susah, sedih. Itu yang kita datang untuk mengucap syukurin. Karena kita yang merasa aman, selamat. Ya. Beda dengan mereka yang ada dalam pergumulan dan rasa kehilangan itu. Walaupun demikian malam ini di anak tangga bulan Februari yang terakhir ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pengasih dan penyayang, pemberi kesempatan dan mengalami penyertaannya.
Kita hadir ibadah kunci bulan itu. Karena itu, nilai ibadah kunci bulan sama dengan ibadah akhir tahun yang orang penuhi gereja. Sama. Saya tidak layak dan keluarga bisa sampai ada di hari ini. Siapa kami? Dan bilang, siapa aku dan keluargaku? Sampai kami bisa hidup sampai sedemikian ini. Kalau bukan Tuhan yang antar kita sampai ada di sini. Itu yang kita bersyukur. Ya. Saudara bisa merasakan ketika kita ada di syukur atau ada keluarga yang terus ada dalam rasa kehilangan. Oleh sebab itu firman Tuhan Ulangan 22 ayat 1 dan 4 menyapa sebagai dasar ucapan syukur. Sekaligus menuntun kita untuk memasuki bulan yang baru. Besok tanggal 1 Maret 2024. Itulah sebabnya mari kita lihat dari pembacaan ini di ayat yang pertama. Anak Tuhan dilarang untuk pura-pura. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, jangan engkau pura-pura tidak tahu. Hidup rohani seseorang bila mengalami pertumbuhan atas peningkatan dari segi pengertian secara bertahap, maka peningkatan itu akan diikuti dengan perubahan dalam mengelola perilaku atau tata krama di dalam hidupnya, baik dalam berucap. Kata-kata selama 1 bulan kita berucap jujur atau tidak. Perasaan terhadap keluarga, terhadap orang lain, maupun dengan cara bertingkah kita. Panjang bulan ini. Pura-pura atau jujur. Sebab salah satu perilaku yang menunjukkan kedewasaan karakter seseorang adalah seseorang sampai pada kesadaran bahwa ia jangan berpura-pura. Sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh pura-pura. Ya. Dalam hal apa-apa saja. Di dalam keluarga ataupun dengan orang lain. Ingat Tuhan memberi perintah ini kepada bangsa Israel itu wajib. Harus ditaati. Ulangan pasal 22 ayat 1 sampai 4 itu. Wajib untuk ditaati dengan setia seumur-umur hidup. Seseorang atau siapapun yang disebut anak-anak Allah, hidupnya adalah keterbukaan, kedewasaan dan kerendahan hati. 3 hal ini harus kita memiliki dalam kehidupan kita. Supaya judul pura-pura atau jujur itu akan nampak dalam kehidupan kita ketika keterbukaan, kedewasaan, kerendahan hati, dalam memberikan hormat kepada siapapun, ya, yang ada dalam kondisi serta situasi apapun. Kalau keterbukaan dan kedewasaan dan kerendahan hati tidak ada, itu sudah pura-pura tidak tahu. Atau tidak jujur. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kasus yang disampaikan kepada kita pada teks Ulangan pasal 22 ayat 1 sangat menarik, yaitu hewan peliharaan apapun milik orang lain, entah orang itu kita kenal atau kita tidak kenal, apabila tersesat. Kalau orang itu dia tidak jaga sampai mungkin dia tersesat, tidak pulang ke rumah. Allah memberi perintah, kalau kau tahu itu tetanggamu punya, kau kembalikan. Kalau kau tidak kenal itu siapa punya, kau harus kurung di rumah sampai kalau ada orang yang mencari dia punya barang. Oh ini barang ini sudah yang kau cari, kayak ini kau punya, ambil sudah. Bukan kau sembunyi itu kau makan. Itu dalam kehidupan orang Israel, karena memang kehidupan mereka tiap hari itu hanya hidup dengan ternak.
ya, unta, lembu, sapi, kambing, domba. Sehingga perintah Allah ini sebagai sebuah kewajiban bagi bangsa Israel, ya, atau dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita lihat dalam kehidupan kita, ya namanya paling tidak kita, ini dia kesasar sendiri sampai di rumah. Jadi ya sudah saya ambil toh, saya simpan untuk saya potong jual. Tapi firman Tuhan tidak. Kau harus simpan sampai orangnya dia mencarinya, kau tahu. Berarti kau harus kembalikan. Itu sikap jujur. Kebiasaan buruk yang mengambil kesempatan dan mengelabui sebaiknya sudah harus ditiadakan dalam hidup anak-anak Tuhan. Atau berpura-pura seolah-olah yang ada di depan mata kita, tak berlagak tidak tahu. Jadi sifat seperti ini itu wajib ditinggalkan. Ya, walaupun kita memang tinggal di kota, tapi pasti binatang-binatang peliharaan dari tetangga orang punya pasti kita tahu. Ya, karena pasti banyak orang punya peliharaan, entah itu babi, ayam atau kambing atau apa saja yang punya kita tahu. Ya. Dan memang sering terjadi dalam kehidupan kita. Seperti apa yang ditegur lewat ayat 1 itu. Kadang-kadang kita mengambilnya, atau mungkin kita ketemu di pinggir hutan. Kita lihat di ayat yang kedua. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Berarti ini berbicara tentang integritas, kejujuran anak-anak Tuhan. Berbicara tentang integritas, kejujuran anak Tuhan, artinya bahwa integritas setiap anak-anak Tuhan ditentukan oleh baiknya dan kejujurannya. Orang itu jujur atau tidak, orang itu baik atau tidak. Itu dari karakter ditentukan. Kalau dia baik ya memang pasti dia kembalikan. Atau kalau suami yang tidak jujur tapi istrinya yang jujur, pasti istrinya bilang, jangan itu orang punya. Kok kembali tanya siapa punya supaya dia kembalikan, tidak boleh. Itu orang yang jujur. Ditentukan oleh kerelaannya. Orang barang, rela sudah. Kan bukan saya pubarang, ini orang pubarang. Bagaimanapun dia kesasar, itu orang pubarang. Harus itu ada dalam diri kita. Rela untuk mencari siapa yang punya. Bukan untuk memilikinya. Dan kesantunannya. Semuanya itu kita mulai dari hal-hal kecil. Bagaimana yang disampaikan melalui teks ini. Dan memang dulu di zaman perjanjian lama, kitab Ulangan hadir itu. Memang barang-barang itu hal yang penting. Dalam kehidupan sehari-hari bangsa Israel. Sehingga Allah memberikan perintah ini lewat Musa. Yang ditulis dalam kitab Ulangan. Bagaimana kita mengukur dalam kehidupan kita? Sementara tidak ada binatang-binatang pemeliharaan. Kalau di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, barangkali kita yang mungkin mempunyai kedudukan, kekuasaan tertentu, kuasa untuk bisa mengatur segala-galanya, ya. Mereka yang duduk di tempat yang orang bilang tempat yang basah, pura-pura atau tidak jujur menjadi hal yang penting bagi mereka. Saya komandan kok, saya pimpinan kok, saya mengatur semua kok. Bisa dimainkan. Pura-pura atau jujur ada di sini. Tak jujur atau tidak jujur. Saya ini bendahara, saya yang atur keuangan, saya yang kelola keuangan, saya yang bikin laporan, saya gampang mengatur laporan. Jujur atau tidak jujur, pura-pura atau tidak pura-pura, ada di sini. Itu di zaman yang kita ada ini. Ya. Di mana kita dipercayakan. Ya. Bapak Ibu Saudara, dalam semua pekerjaan yang kita dapatkan, pekerjaan marilah kita menunjukkan
integritas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk eksis dengan jujur dan santun. Bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Siapa yang lihat jadi? Tidak ada yang lihat. Saya sendiri yang tahu kok. Saya sendiri yang atur kok. Tuhan ada lihat dari surga. Karena ini kita lihat banyak orang yang masuk berhubungan dengan kejaksaan, kepolisian, KPK. Karena itu, dalam mengelola kekuasaan itu. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak mau jujur, padahal jelas kita anak-anak Tuhan, dia ajar begitu. Padahal ada mata yang tidak kelihatan, selalu melihat dan mengetahui setiap tindakan kita. Pura-pura atau jujur. Kita lihat di ayat 3 dan 4. Anak Tuhan wajib melakukan kejujuran itu berulang-ulang. Bukan hanya sebatas saya jujur hanya dalam 1 bulan. Lewat dari itu tidak jujur lagi. Ini baru duduk jadi saya jujur dulu. Nanti sudah lama sedikit baru mulai tidak jujur. Di ayat 3 dan 4 kita lihat dipertegas itu ya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang-barang yang hilang dari saudaramu. Kita diingatkan bahwa dalam berbagai kondisi anak Tuhan wajib untuk melakukan kejujuran berulang-ulang. Bukan kali ini baru saya buat, terus lain kali tidak. Adakah karakter hidup jujur hanya dilakukan sekali saja dan selanjutnya dalam momen tertentu boleh tidak jujur? Minggu-minggu lalu kita belajar dari Ayub. Dia memiliki 4 sifat karakter itu. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauh kejahatan. Alkitab menulis seumur hidupnya. Dia hidup dalam saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauh kejahatan. Seumur hidupnya, dari muda sampai dia tua. Ini yang malam ini kita mau belajar. Pura-pura atau jujur. Alkitab memberikan apakah karakter hidup jujur harus dilakukan sekali saja? Kejujuran dalam diri anak-anak Tuhan adalah berkat bagi semua orang. Ya, saudara. Kejujuran bagi anak-anak Tuhan itu berkat bagi semua orang. Kalau saya jujur di dalam keluarga, itu berkat itu untuk seisi keluarga. Suami yang jujur dan tidak pura-pura, itu berkatnya untuk istri anak-anak. Istri yang jujur dalam keluarga, berkat untuk suami dan anak-anak. Begitu juga anak-anak yang jujur dalam keluarga, berkat untuk seisi rumah. Begitu juga jujur di tempat kerja, di mana saja. Yang firman Tuhan ajarkan bagi kita. Yang saya katakan tadi, belajar dari Ayub. Ayub menjadi berkat bagi semua orang, mulai dari perkataannya sampai dengan perbuatan kasihnya. Selalu perbuatan baik itu, Ayub seperti buah yang manis. Ya. Bukan buah yang berulat. Artinya perbuatan yang menyenangkan. Yang kita banyak kemarin. Dia menjadi bapa bagi orang miskin. Dia menjadi mata bagi orang buta. Dia menjadi kaki bagi orang-orang yang timpang. Dia hadir di tengah-tengah yang orang yang hampir terpuruk jatuh. Dia mengangkatnya kembali. Itu sikap hidup Ayub. Seumur hidupnya. Ketika kita hidup jujur dan tidak pura-pura. Berkat bagi semua orang adalah cahaya yang bergerak menerangi dunia sekeliling itu ya. Orang semua lihat di mana kita tinggal. Bagaimana kita hidup itu. Dan tahu orang ini benar, jujur. Orang tidak pura-pura.
Karena itu pada ayat 2 dan 3 disebutkan perilaku jujur yang berulang-ulang itu harus kau perbuat dengan keledainya, demikian juga perbuat dengan pakaiannya, demikian kau perbuat dengan barang yang hilang dari saudaramu yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu, padahal engkau tahu. Oh, ini pasti orang yang punya ayam ini yang kesasar kemarin. Sudah kesasar dia sendiri bawa ke sini, jadi sudah amankan saja. Tidak. Menurut firman Tuhan ini, kau kembalikan. Dan bukan kau punya barang. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita dianjurkan untuk bangkit dan segera menolong. Janganlah hal-hal ini kita anggap sepele dan tidak mewujudkannya. Melainkan marilah kita merendahkan diri dan terus melayani dengan jujur, setia, dan menolong sesama. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk senantiasa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Perintah itu baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru tertulis. Perintah ini cukup sering diberikan, yaitu kasih terhadap sesama. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Di atas dasar inilah Allah memberi perintah melalui Ulangan pasal 22 ayat 1 sampai 4. Sebab itu pesan firman Tuhan dari Ulangan pasal 22 ayat 1 sampai 4. Bagaimana kita akan terapkan di bulan yang baru. Ada 5 hal yang Bapak Ibu Saudara dengar dan bawa pulang dan melakukannya di bulan yang baru. Yang pertama, dalam hidup ini sering kita berpura-pura tidak tahu. Ketika saudara kita mengalami kesusahan. Tuhan dengar ada di jemaat ada duka. Tapi macam pura-pura saja jalan saja. Padahal orang ada duka, orang ada menangis. Tapi Tuhan jalan saja. Jangan bikin telinga tuli kah, pura-pura kah. Tuhan ada di sini ketika kotonya lewat saja. Saya lihat di grup, kami sekeluarga turut berduka cita atas peristiwa ini. Tapi tidak pernah datang lihat. Itu sudah kasih hanya di bibir mulut saja. Kasih tidak seperti itu. Saya boleh kasih komentar turut berduka cita, tapi paling tidak saya harus datang lihat kesusahan itu. Apalagi tetangga dekat tapi jalan lewat saja. Datang sedikit pun juga tidak. Pura-pura tidak tahu. Perintah ini cukup sering diberikan kepada kita. Ya. Bahkan mungkin ketika mereka alami masalah atau musibah, enggan kita untuk menolong dan memperhatikan mereka. Tetangga di sebelah itu susah setengah mati. Anak-anak tiap pagi menangis, tapi pura-pura bikin telinga tuli. Kas tinggal itu urusan rumah tangga, doa atur sendiri. Apakah orang Kristen begitu? Kata-kata ini ada di situ. Ketika kita hanya dengar tapi tidak pernah mau datang lihat. Padahal dalam ayat ini Tuhan secara tegas memperingatkan kita agar senantiasa saling tolong menolong, menunjukkan kasih kepada sesama. Hal yang buruk sering terjadi adalah ketika kita menemukan milik sesama kita. Justru kita mengambilnya menjadi milik kita. Tidak mau mengembalikan kepada pemiliknya. Padahal kita tahu pemiliknya sedang mencari. Dia ada cari kemana-mana. Tuhan tahu. Tapi pura-pura macam tidak tahu. Kita sendiri tahu pemilik kita ada tinggal di mana, kita tahu. Tapi hanya belas kasihan Yesus ada dalam diri, baru kita bisa tidak pura-pura lagi. Rela, kerelaan hati untuk itu orang pebarang.
Walaupun saya dipercayakan duduk di tempat yang itu, tapi itu orang barang untuk rakyat banyak. Bukan pribadi saya mau makan. Firman Tuhan maksudnya begitu. Supaya jangan curi. Jangan pura-pura tidak tahu. Hal yang kedua, sikap pura-pura itu sama dengan bohong. Bisa menjadi senjata yang ampuh untuk melepaskan diri dari suatu kewajiban. Tanggung jawab. Contoh pada zaman sekarang ini. Kita menemukan banyak orang ada dalam kepura-puraan. Di dalam lingkungan keluarga, lingkungan kita tinggal, maupun di tempat kita beraktivitas, bekerja. Orang pura-pura ramah supaya mendapatkan apa yang diinginkan itu, ya. Pura-pura baik hati. Mengorbankan dengan segala apa yang diadanya untuk mau ingin menikmati sesuatu saja itu. Anak-anak muda itu ingat itu, ya. Habis manis siapa dibuang itu. Ada pura-pura. Bagaimana caranya untuk bisa merebutnya itu? Dengan segala cara dia lakukan. Firman Tuhan hari ini mengoreksi kita. Orang pura-pura sakit supaya tidak mau dihukum karena kesalahannya. Aduh sakit. Pura-pura saja sakit. Orang datang masih ada terbaring sakit. Hanya pura-pura saja. Bagi mereka yang bekerja, pegawai, pura-pura ke dokter. Oh dokter kasih saya, ini saya ada sakit begini, kasih saya istirahat 5 hari. Pura-pura saja itu. Syukur kali itu betul. Pura-pura. Pura-pura miskin supaya dapat santunan dari pemerintah. Padahal punya usaha banyak, hanya pura-pura saja. Supaya bisa didaftarkan seperti fakir miskin. Yang paling parah dalam gereja kita ini, pura-pura sibuk supaya tidak ikut pelayanan. Saya pimpin beberapa ibadah KSP itu, bapaknya ada di mana? Aduh, bapak ini dia jam-jam 10 baru dia pulang karena dia sibuk bekerja. Betul, kalau lihat dia bekerja, betul. Hanya pura-pura menghindari supaya jangan ikut ibadah. Banyak orang Kristen begitu itu. Pura-pura saya bilang saya ada sibuk. Dari pagi sampai kerja ini jadi. Padahal mungkin pekerjaan sudah selesai. Hanya karena ibadah ada di rumah itu. Hanya karena jam 7 tidak mau hanya ikut ibadah. Pura-pura ada di tempat kerja. Itu yang paling inti dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, kepura-puraan seperti ini tidak membawa kebaikan. Sebab itu kita belajar dari Ayub. Ayub itu jujur, adil, seperti piano. Tindis do, bunyi do. Tindis re, bunyi re. Salah, salah, benar, benar. Jujur. Yang ketiga, pura-pura tidak tahu. Inilah sikap yang seringkali kita tampilkan pada orang-orang yang membutuhkan uluran kasih. Itu. Kita bukannya berbelas kasihan, tapi justru terganggu. Cuek. Mungkin orang berteriak di sebelah rumah, minta tolong. Sudah tahu mungkin dia sedang ada dalam kesusahan. Tapi bikin telinga tuli, toh tebal, toh pura-pura tidak tahu. Nah, ada seorang ibu yang memang lumpuh. Nona masih gadis. Orang tuanya sudah meninggal. Saudara-saudara menjauh dari dia. Mereka hanya membawa seorang pembantu untuk tugas dia membayar untuk bisa kasih makan dia pagi dengan makan malam. Tapi pagi dia setengah mati berteriak di rumah, tolong, tolong, tolong. Hanya untuk memindahkan dia kursi roda untuk dia bisa ke depan saja itu. Warga jemaat waktu 1-2 bulan mereka memang begitu dengar dia berteriak, ada yang masuk, tolong. Tapi sudah lewat 3 bulan, 4 bulan sudah semua jalan biar dengar berteriak itu, tapi mereka kasih tinggal saja. Pura-pura tidak tahu. Kita tidak boleh pura-pura tidak tahu dalam kebutuhan orang lain, pergumulan orang lain, beban hidup orang lain. Jangan, firman Tuhan hari ini. Perintah dari Tuhan. Tidak boleh kita pura-pura tidak tahu. Kita harus jujur. Ya.
Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengajak kita bahwa kita adalah saksi Kristus di bumi. Selama kita memelihara sikap pura-pura tidak tahu, kita tidak pernah berbuah lebat dalam Kristus. Ingat Bapak Saudara. Dalam kehidupan kita tidak pernah, hanya pura-pura saja tidak tahu. Kita tidak pernah berbuah lebat dalam Kristus. Apa dasar firman Yohanes pasal 15, 16 sampai 17? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Bahwa apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi dalam hidup kita, pura-pura tidak tahu. Ya. Kita tidak pernah berbuah lebat untuk Kristus. Yang keempat, tuntunan firman Tuhan mengajak menyampaikan syukur atas pencapaian ketika kita mengakhiri bulan ini. Segala berkat yang Tuhan kasih, napas hidup, kesehatan, kekuatan, itu semua dari Tuhan. Sebab itu, pertama, meninggalkan gaya atau pola hidup yang pura-pura itu. Bapak makan di luar itu sampai kenyang. Makan daging babi, pulang di rumah pura-pura macam bikin diri lapar supaya itu ada anak-anak tidak tahu. Ya. Padahal ada makan kenyang baru pulang itu. Itu pura-pura saja itu. Terus apa kau makan di luar enak-enak, kau bungkus toh yang sama dengan kau makan supaya pakai rumah supaya anak-anak istri udah makan. Jangan pura-pura ke rumah baru bikin. Ini kau masak apain? Padahal ada makan kenyang. Hidup jujur akan menentukan prinsip hidup yang integritas kita. Ya. Hidup jujur sangat menentukan. Integritas saya ada di posisi mana? Orang lihat. Melakukan kebaikan atau kejujuran berulang-ulang seumur hidup. Dan jujur juga harus seumur hidup. Inilah pesan firman Tuhan hari ini. Yang terakhir dalam memasuki bulan Maret. Dengan minimal memiliki pegangan dari masa lalu. Apa yang kita sudah alami di bulan Februari ini. Tanggal 1 sampai 29. Itu akan menjadi penuntun bagi kita. Mengoreksi untuk menjalani di bulan yang baru. Bulan Maret. Kalau kita sepanjang bulan ini kita tidak jujur, pura-pura tidak tahu, mari. Di bulan yang baru lewat firman ini. Kita belajar untuk jujur, belajar untuk tidak boleh pura-pura. Bapak saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadi kesaksian hidup yang benar di bulan yang baru? Satu-satunya jalan adalah dengan membuang sikap pura-pura itu. Membuang sikap tidak tahu itu. Ketika orang lain membutuhkan pertolongan. Bapak saudara dan saya tidak bisa bilang orang-orang susah itu tidak ada di tempat yang saya tinggal. Dorang ada. Depan atau di belakang doang ada. Hilangkan sifat itu pura-pura atau tidak tahu. Atau tidak mau tahu. Seorang pemuda yang tergeletak di jalan. Ini kisah nyata. Yes. Saya selalu bilang di mana-mana itu dialami oleh Rayon Apeo. Di depan Hola di Padang Bulang. Tapi itu di zaman COVID jadi. Terbaring, terkapar karena laka tunggal dia jatuh sendiri. Tapi semua orang hanya menonton saja. Dari jam 11. Tidak ada mau mendekat. Atau tindakan apa mau diberi, tidak ada. Jam 1 siang baru polisi datang, Polsek AB, menolong dan membawa. Dia mati karena kehabisan darah waktu terbaring karena tidak ada perhatian dari orang lain. Itu dialami oleh Rayon Apeo dan saya yang kubur orang itu, anak muda itu. Karena tidak ada kepedulian dari orang lain. Berdiri nonton lihat saja. Mungkin mau pergi menonton tapi ini jangan sampai dia COVID juga ke. Padahal sebuah pertolongan kita buat di tengah-tengah
itu Tuhan dia menjaga. Tapi itulah, mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita melakukannya di bulan yang baru, yaitu pura-pura atau jujur. Nah, firman ajar malam ini adalah kita tidak boleh pura-pura. Kita harus jujur seumur-umur hidupnya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Adakah vokal grup kasih dari Rayon Apeo? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada ya kita lanjut. Karena sudah terdaftar untuk mempersembahkan pujian. Ada? Tidak ada ya? Baik, tidak ada. Karena terdaftar dalam Rayon yang memberikan kesaksian pujian, tapi mungkin tidak lengkap. Mari kita lanjut dengan liturgi kita. Kemudian jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita mengaku pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian Rohani 77 ayat keempat. Pujian, syukur, dan hormat. Pujian, syukur, dan hormat Tuhanku, Allahku. Laku dengar sabda selamat, kabar pengakuan. Aku lihat nyatanya kemurahan-Mu besar. Amin, Rohku pun berkata, amin, sabda-Mu benar. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan untuk itu. Jemaat siapkan nyanyian Rohani 56 ayat 1, 2 dan seterusnya sambil kita memberi persembahan. Ingatlah pesan firman Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang memberi dengan sukacita dan bukan karena beban atau paksaan. Penebusku disalib dalam nista dan nestapa. Penebusku disalib dalam nista. Disalib Ia yang kena celaku, agar aku dari laknat luputlah, hidup oleh mati. Ayat 3. Penebusku disalib, aku tidak putus asa,
dalam susah, tiada lagi kepenat, ringanlah beban ayat 4. Menebusku di salib, aku bekerja setia bagi Dia. Aku diabdikannya dalam kematian. Ayat 5. Menebusku di salib, dalam maut dan hidup akan ku serahkan diriku kepadamu, Tuhan Juru Selamatku. Kita kembali dari ayat 1. Penebusku disalib. Penebusku disalib, dalam nista dan nestapa, anak Bapa, mana kuatmu teguh, mana kemuliaan. Ayat 2. Menebusku disalib, Ia yang kena jelaku, agar aku dari laknat luputlah, hidup oleh matinya. Ayat 3. Menebusku disalib, aku tidak putus asa, dalam susah tiada lagi kepenat, ringanlah beban. Ayat 4. Menebusku disalib, aku bekerja setia bagi Dia. Aku dibaptiskannya dalam kematian. Ayat 5. Menebusku disalib, dalam maut dan hidup akan ku serahkan diriku kepadamu, Tuhan Juru Selamat. Kita akan masuk dalam doa syukur, doa syafaat, dan di akhir doa kita juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita serahkan. Selain persembahan yang kita sudah serahkan lewat tangguh kolekta, juga ada pribadi dan keluarga yang
menyerahkan persembahan syukur dan persepuluhan. Persembahan syukur dari keluarga Iweni Monim di Rayon Klopkam. Bersyukur karena berkat penyertaan Tuhan, dan Ibu Herlin Beatrix Monim juga dalam tugas dan pekerjaan, juga dalam perjuangan yang sedang proses perhitungan suara yang sedang berlangsung di KPU. Berdoa juga untuk anak Moses dan Glory dalam pekerjaan. Satu keluarga dari Rayon Percetakan yang tanpa menyebut nama, juga ada seorang ibu yang memberikan persepuluhan Rayon Percetakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami, jemaat-Mu yang ada di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura di 9 rayon dalam ibadah gabungan, ibadah pengucapan syukur mengakhiri perjalanan bulan Februari tahun 2024. Dari tanggal 1 sampai hari ini di anak tangga yang terakhir, tanggal 29 Februari. Hanya menyisakan beberapa jam, menit, detik ke depan. Kami akan memasuki bulan yang baru, bulan ketiga, bulan Maret. Kami tidak tahu dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan. Kami menuntun, memimpin, menjaga, melindungi, menyertai, memberkati 1 bulan ini. Segala berkat-berkat-Mu nyata yang tidak bisa kami menyangkal. Bahkan sebagai manusia kami tidak mampu untuk menjumlahkan atau menghitung satu persatu. Terlalu banyak. Seperti air yang mengalir dan mengalir terus. Seperti hujan rintik yang turun dan membasahi bumi. Bagi setiap keluarga rumah tangga pribadi. Dalam tugas pekerjaan, usaha dan pencarian. Dalam hidup dan kehidupan. Bukan berarti kami melewati seluruh perjalanan bulan ini dengan menikmati semuanya begitu indah dan menyenangkan. Pasti ada hari-hari yang kami ada dalam beban hidup pergumulan. Apalagi keluarga-keluarga di sepanjang bulan Februari banyak di dalam rayon kami yang mengalami keterhilangan orang-orang yang mereka kasih. Itulah semua yang kami alami di bulan ini. Tapi satu hal yang kami bersyukur di anak tangga yang terakhir di malam hari ini adalah kasih sayang Tuhan. Kemurahan-Mu, sayang-Mu, kebaikan-Mu, perizinan-Mu tidak pernah berkurang. Kasih setia-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terlalu banyak yang Kau buat. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu kecuali kami yang sadar akan siapa kami. Malam ini kami bawa diri kami. Sebagai pribadi, keluarga, tapi juga dalam rumah tangga. Kami datang menyatakan syukur dan terima kasih Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang mereka datang hadir walaupun sebagian keluarga mereka jauh di luar kota Jayapura, di luar Papua, bahkan mungkin di luar negeri. Tapi kasih sayang Tuhan itu berlaku
Bagi kami yang ada tinggal di rumah di jemaat pengharapan dengan 9 rayon, tetap kasih yang sama menyertai keluarga kami yang tinggal jauh dari kami. Ya, kami hendak mengakhiri perjalanan bulan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang bagi kami. Firman-Mu mengajarkan tentang kasih tolong menolong terhadap orang lain. Dari setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Kasih orang Kristen itu tidak berpura-pura. Kasih orang Kristen itu harus jujur seumur hidup. Itulah firman Tuhan yang datang malam hari ini lewat Ulangan pasal 22 ayat 1 sampai 4. Itu kami dapat merenungkannya dan melakukannya, melaksanakannya, mengaplikasikannya nanti di sepanjang bulan yang baru. Kalau di bulan yang lama ini kami gagal, tidak hidup seperti firman-Mu hari ini, malam ini. Tapi lewat pemberitaan firman hari ini kami mencoba untuk hidup jujur dan hidup tidak dalam kepura-puraan. Lewat pelayanan kami menjadi berkat, menjadi buah yang manis, buah yang enak dipandang di lingkungan di mana kita tinggal. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di sorga. Kiranya setiap telinga yang mendengar, mereka bawa pulang, mengimaninya dan melakukannya. Bagi orang-orang yang Kristen yang sejati di tengah-tengah dunia, di jemaat-Mu, Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, di mana saja kita berada di setiap 9 rayon yang ada. Di rayon APO Percetakan, Klopkam, Oikumene, Aspol, Ampera, SGO, Gajah Putih, dan Diaspora. Hamba berdoa untuk semua setiap keluarga rumah tangga, Tuhan berkati. Rumah tangga yang utuh, suami dan istri dan anak-anak, anak mantu, cucu, seusi rumah, Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga janda dengan anak-anaknya, seusi rumah. Dalam pergumulannya, dalam beban hidupnya, Tuhan hadir sebagai Bapa, sebagai penolong. Keluarga-keluarga yang hanya sebagai seorang duda dengan keluarganya, Tuhan hadir dan memberkati mereka. Keluarga-keluarga yang tanpa orang tua, hanya anak-anak yatim piatu, Tuhan hadir dan memberkati mereka. Keluarga-keluarga kami dalam jemaat pengharapan yang ada di garis-garis kemiskinan, keterbatasan, tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan tetap, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Terutama ketika kami semua memasuki di bulan yang baru. Tuhan juga memberkati mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, ASN, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan-karyawan di perusahaan, di toko-toko, buruh bangunan, buruh kerja harian, semua dalam tugas kerja, usaha, dan pencarian. Tuhan berkati ketika kami ada di bulan yang baru, bulan Maret 2023. 4. Terima kasih Bapa di dalam kerjaan surga. Berkati keluarga-keluarga yang mengalami duka, keterhilangan di sepanjang bulan Februari. Begitu banyak. Ada keluarga yang mengalami begitu bertubi-tubi, sebagai sebuah pukulan. Pasti luka masih ada di batin mereka. Sebagai sebab itu Tuhan Yesus datang hadir, menghibur, menguatkan, menopang.
Dan mereka boleh mengucap syukur di tengah-tengah keterhilangan itu. Pribadi-pribadi yang mungkin ada sedang terbaring sakit di rumah, stroke, kelemahan tubuh, kelumpuhan, ataupun yang terbaring di rumah sakit, orang tua sampai dengan anak-anak kecil. Tuhan Yesus datang melawat, memberikan kesembuhan, pemulihan. Mereka sembuh kuat. Dan mereka boleh menginjak kaki di bulan yang baru dengan anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi, yang ada bersama-sama dengan orang tua maupun mereka yang jauh. Tuhan sayang jaga anak-anak kami. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan, sedang mencari jalan keluar, Tuhan buka jalan bagi setiap keluarga pribadi rumah tangga. Berkati gerejamu, gereja Kristen Injili di tanah Papua. Dari arah sinode klasis sampai dengan jemaat-jemaat di seluruh tanah Papua. Pendeta, guru Injil, guru jemaat, penatua, syamas. Mereka yang setia bekerja bagi gerejamu. Tuhan Engkau berkati mereka. Jaga, lindungi, sertai mereka di setiap pelayanan mereka. Hamba juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dalam jemaat, para pendeta, pendeta Didimus E.A. Watopa dengan anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, Tuhan berkati. Pendeta Pranspo Kamis dengan istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, Tuhan berkati. Pendeta Pebi Suripati-Pati bersama suami anak, Tuhan berkati. Pendeta Estir dengan istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, Tuhan Engkau berkati mereka. Kedua hambamu yang sudah tiada dari jemaat pengharapan, almarhum Bapak Pendeta Pide Yuweni, Tuhan berkati istri dan anak-anak, bagian dari jemaat ini. Tuhan berkati almarhum hambamu Ibu Pendeta Tisbet Ejerarawi, suami dan anak-anak yang ia tinggalkan. Tuhan pelihara mereka, jaga, lindungi, sertai mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa seluruh kehidupan kami di sisa jam, waktu, menit ke depan. Bagaimana Engkau tuntun pimpin kami dari tanggal 1 sampai dengan hari ini tanggal 29. Di dalam berkat dan anugerah Tuhan, Engkau tuntun pimpin kami dengan selamat. Memasuki bulan yang baru, tanggal 1 Maret 2024, dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, sebagai rasa ungkapan syukur, jemaat telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang telah jemaat berikan, baik lewat tangguh, kolekta yang dijalankan, persembahan diantar langsung oleh jemaat ke kotak-kotak, peti-peti yang ada di depan altar, di tengah, di balkon atas, peti pembangunan, peti diakonia, aksi 5 menit, peti yang ada di pintu masuk. Tuhan memberkati setiap kami yang telah memberikan persembahan. Selain persembahan tersebut, ada pribadi dan keluarga yang membawa pengucapan syukur dan persepuluhan. Tuhan berkati keluarga Ibu Beatrix Erli Monim Yeweni dalam pergumulan, dan keluarga mengucap syukur karena penyertaan Tuhan di sepanjang bulan Februari. Hamba taruh hambamu Ibu kekasih dalam perjuangannya, dalam tugas dan kerja sehari-hari. Tapi proses pemilu yang sedang berlangsung dan di mana hambamu sudah berjuang, biarlah kehadiran Tuhan yang terjadi. Tuhan berkuasa dengan kuasa-Mu. Putuskan segala yang merintanginya, segala yang mungkin mencoba sengaja atau tidak sengaja. Tuhan Engkau membersihkannya supaya tidak menghalangi proses dalam perjuangan Ibu kekasih. Ia boleh mendapat hasil
nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kedua anak kekasih Yosua dan Moses dan Gloria dalam pekerjaan usaha, tapi juga dalam pergaulan sebagai anak-anak muda. Tuhan memberkati anak-anak ini. Dan biarlah seluruh masa depan mereka terjadi menurut rancangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Seorang ibu dari rayon percetakan yang telah memberikan pengucapan syukur dan persepuluhan. Tuhan Engkau memberkati. Dan mungkin ada bapak ibu keluarga jemaat yang telah memberikan persembahan secara diam-diam sebagai rasa tanda syukur kepada Tuhan. Tuhan yang maha melihat, Engkau memberkati persembahan setiap orang. Bukalah segala tingkap-tingkap langit. Curahkanlah segala berkat bagi jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan-persembahan ini. Dan mereka hidup dalam berkelimpahan berkat Tuhan. Terutama dalam memasuki bulan yang baru. Bulan Maret 2024. Kami tahu bulan yang kami akan jalani adalah bulan yang penuh dengan kerahasiaan. Tapi itu hamba taruh seluruh kehidupan umat-Mu di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang ada di Sembelang Rayong. Orang tua lanjut usia sampai dengan bayi yang menyusu, bayi dalam kandungan pun hamba taruh dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Semua yang telah memberikan persembahan pujian, baik dari rayon diaspora, oikumene, ampera, Tuhan Engkau memberkati jemaat. Terimalah ungkapan syukur mereka dan berkat-Mu menyertai puji-pujian mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati majelis koordinator dan seluruh penatua dan semas yang telah menjalankan tanggung jawab mereka dalam piket ibadah akhir bulan di saat ini. Tuhan berkati semua pelayanan mereka, keluarga, istri, suami, Tuhan berkati. Pemain organ, Bapak Penatua, Yance Bisim, Tuhan berkati. Pengatur sound system, pemuda, anak-anak, tim multimedia, yang telah memandu, mengatur seluruh pelayanan ibadah. Tuhan Engkau berkati mereka. Pegawai gereja, staf tata usaha, staf keuangan, pelaksana harian majelis jemaat. GKI Pengharapan Jayapura tanggal dalam tanggung jawab mereka di bulan yang baru. Tuhan Engkau berkati nanti. Inilah syukur kami, inilah syafaat kami. Inilah terima kasih kami di malam akhir bulan. Yang kami bawa dan naikkan tidak dengan nama lain. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Baik, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Kita menyanyi dari nyanyian 2 sahabat lama, Yesus ada sobat kita. Ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk dan ayat yang ketiga, jemaat diundang bangkit berdiri. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita kita bergema. Banyak kali dosa utuh serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itu. Meski banyaklah belisa, meski banyaklah belisa,
buat hati gemetar. Lari saja pada Yesus. Sobat kita yang benar, sobat itu memberi obat. Sobat itu memberi obat. Jika kita sakitlah, Ia juga memberi obat. Jika kita sakit, jemaat Tuhan bangkit berdiri. Meski kita pun tertindih oleh susah dan celah, sobat kita yang tertindih, datang tolonglah di antara manusia, di antara manusia, tidak kita bertengkar. Satu sobat yang setia, satu sobat yang setia, sama Yesus Tuhanku, sama Yesus Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, bulan ini segera realitasnya akan segera kita tinggalkan. Dan bulan yang baru dengan pergumulan yang baru telah terbentang di depan. Kita akan mengakhiri bulan ini dan memasuki bulan yang baru dalam janji-janji berkat Allah, menjadi berkat bagi sesama. Dan terimalah berkatnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajahnya dan mengasihi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh. Kalau jemaat sudah bersaat teduh, mari bangkit berdiri. Kita menyanyi hatiku, nyanyian rohani 55 ayat 1 dan 2 sambil silakan untuk bersalaman. Hatiku beriman mandang kesiksaan di Golgota. Hatiku
Thank you.